Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bersama semua lagi di sini. Hari ini saya mengumumkan eh, program baru, yakni workshop 2 hari khusus CA. Saya share dulu ya. Workshop 2 hari khusus CA. Nah, ini dia. Ya, jadi untuk siapa workshop ini? Workshop ini untuk umum dan juga penderita kanker. Didasari pada update pengetahuan mengenai teori napas ritme yang diperuntukkan bagi para penderita kanker. Dulu saya melatih pasien-pasien kanker ini sifatnya hanya privat saja, hanya privat. Lalu kemudian dibuatkan kelas umum. Di kelas umum ini kemudian menggunakan protokol yang saya gunakan pada saat privat. Seiring perjalanan waktu, kemudian berkembang dan menurut eh, pengamatan saya secara pribadi sebagai orang yang sangat berpengalaman dalam melatih banyak pasien kanker, kata kuncinya ada pada strategi penurunan stres besar-besaran. Kata kuncinya di situ. Tapi memang ketika masuk pada penurunan stres harus definisikan dulu stres ini terjadinya di mana. Makanya saya pernah membuat video mengenai konsep stres di badan kita. Nggak cuman physical, emotional, ada juga chemical, ada struktural, ada environment, ada social stress dan sebagainya, family stress, education stress, macam-macam. Ya kayak contoh, Anda bikin postingan di Facebook, nggak di like orang atau like-nya sedikit lalu kesel. Wah ini udah stres tuh. Ya, cuman gitu doang bisa bikin stres, gitu kan? Atau Anda udah posting sesuatu yang menurut Anda baik, wah ini baik, lalu kemudian orang nggak respon, lalu stres. Wah itu juga berarti ada masalah tuh. Ya sama kayak saya mengalami dalam episode hidup, saya bikin kelas OMG, ya, kelas olah napas. Di kelas olah napas itu menurut saya ini harganya murah, materinya sangat berkualitas, bagus yang ketika saya compare dengan harga-harga kelas di luar negeri gitu kan, atau yang sejenis di luar sana berkali-kali lipat lebih mahal. Kemudian peminatnya sedikit. Iya, peminatnya sedikit. Ya saya sudah ada masalah gitu kan, ini kan hanya menawarkan saja. Lo pernah juga ada kesal begitu. Kenapa kok orang nggak bisa ngambil momentum ini? Tapi ya sudahlah. Lama-lama saya mulai sadar bahwa ya itu adalah faktor faktor hidayah saja. Faktor di mana gelombangnya bersambut. Jika gelombangnya tidak bersambut, maka tidak usah terlalu dipikirkan. Kenapa? Karena masing-masing dari kita punya takdir perjalanannya sendiri. Jadi pada titik ini, saya mungkin adalah orang yang ditakdirkan Tuhan, ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berada pada titik ini dan sejauh ini, di mana saya kemudian akhirnya bisa meriset banyak hal mengenai olah nafas. Tuhan kasih saya takdir untuk pernah berlatih pernapasan hingga detik ini, lebih dari 25 tahun di perguruan silat tradisional yang masih saya pakai tekniknya sampai detik ini. Lalu diizinkan untuk memahami berbagai macam narasi-narasi jurnal, kemudian hasil-hasil penelitian dan sebagainya, hingga kemudian merumuskan hipotesa dan teori. Ya takdirnya begitu. Maka pada perjalanan takdir ini, saya memberitahu kepada masyarakat luas bahwa ini ada konsep yang seperti ini. Kenapa ini penting? Karena begini, kita tahu bahwa perjalanan untuk melawan kanker ini bukan perjalanan yang sederhana. Karena sakit kanker itu bukan sakit yang sederhana. Maka diperlukan seluruh upaya, waktu yang sungguh-sungguh agar dapat memahami bagaimana cara untuk mengalahkan atau berdamai. Kan pilihannya dua, dikalahkan atau berdamai. Nah, berdamai ini pun jalurnya dua. Jalur yang pertama adalah Anda berdamai dan kankernya bersih, berarti kedamaian yang, katakanlah kedamaian yang baik. Dan yang kedua, Anda berdamai dan Anda menghadap Tuhan. Ya, artinya meninggal dengan penuh kedamaian, artinya menerima. Bisa saja seperti itu, ya kan?
Nah, perlawanan juga begitu. Mengalahkan ini bisa berarti juga perlawanan. Anda melawan. Kalau melawan berarti dengan menggunakan semua potensi yang ada. Pengetahuannya harus punya dulu sebelum siap untuk melawan. Maka sering saya bilang, jika kanker ini ibaratnya adalah kejuaraan dunia, maka Anda tiba-tiba harus melawan atlet juara dunia. Ya pasti kalah, ya kan? Kemungkinan menangnya kecil. Wong atlet juara dunia kok dilawan. Nah, maka caranya bagaimana? Anda harus bertanding dulu, dilatih dulu untuk bisa menjuarai tingkat RT RW, menjuarai tingkat kelurahan, menjuarai kecamatan, menjuarai kota, kabupaten, menjuarai provinsi, menjuarai nasional, menjuarai Asia, baru nanti bisa menjuarai dunia. Maka jadi siap. Nah, seberapa cepat perjalanan menjadi juara itu bergantung pada seberapa kuat niat dan motivasinya untuk menuju ke situ. Nah, maka latihan di kelas CA ini didasarkan pada pemahaman yang seperti itu. Jadi Anda akan dilatih untuk dihadapkan pada situasi-situasi sulit dan Anda akan jadi pemenang. Situasi sulit itu apa? Ya macam-macam. Situasi yang menyebabkan terjadinya kenaikan stres, bisa saja dengan tahan napas, bisa saja dengan gerakan, bisa saja dengan duduk lama, kebosanan, gitu kan? Bisa saja dengan mengulang-ulang sebuah teknik atau narasi atau visual. Pokoknya dikondisikan dulu dan dilatih untuk jadi juara di situ. Maka dengan cara seperti itu, Anda punya endurance yang tinggi, maka Anda resilient terhadap stres. Nah, ketika bicara stres, maka di antara seluruh bagian tubuh kita, otak kepala, otak jantung, dan otak perut adalah yang paling utama untuk di-manage agar Anda membaik dan agar tingkat stresnya menjadi serendah-rendahnya. Jadi stres pada pikirannya diturunkan serendah-rendahnya. Stres pada perasaannya diturunkan serendah-rendahnya. Stres pada pencernaannya diturunkan serendah-rendahnya. Dengan cara seperti ini, Anda punya cara untuk menurunkan stres besar-besaran. Caranya bagaimana? Saya akan ambil angkat satu kasus dulu, yakni gelombang otak. Nah, kalau kita bicara otak kepala, berarti salah satunya adalah gelombang otak. Disepakati ada alfa, beta, delta, theta, gamma. Ada 5 gelombang di otak. Nah, dari 5 ini, ada yang disebut gelombang aktif atau gelombang sibuk, yakni gelombang beta. Jika otak manusia berada pada gelombang beta, maka kecenderungan otak manusia itu sedang sibuk. Jika misalnya Anda masuk pada sebuah situasi yang sedang sibuk, maka Anda tidak berarti apa-apa. Ya kan? Ya sama kayak kita masuk pada sebuah ruangan di mana orangnya pada sibuk. Anda nggak dianggap. Anda pengen ngomong apa juga nggak akan dianggap. Karena di ruangan itu semua serba sibuk. Anda datang ketemu sama seseorang yang juga sangat sibuk, lalu Anda ngomong sesuatu, juga bisa jadi nggak dianggap. Ya kan? Nah, maka penurunan stres di otak ditandai dari bergesernya gelombang otak beta menuju alfa. Secara alamiah, jika Anda merem saja, maka gelombang otak turun dari beta ke alfa. Secara alamiah. Jadi cuma merem aja, maka kecenderungannya akan turun ke alfa. Tapi masalahnya, apa iya cuma sekedar merem, kemudian gelombangnya switch ke alfa, lalu Anda akan tercipta sebuah kondisi relaksasi? Belum tentu. Karena banyak orang yang merem, lalu kemudian pikirannya melanglang buana kemana-mana. Ya kan? Pikirannya melanglang buana ke masa lalu, ke masa kini, dan ke masa depan. Tapi bukan dalam kondisi yang bagus, dalam kondisi ketakutan, berarti traumatik, dalam kondisi overthinking, berarti pikirannya di masa depan, tetapi overthinking. Maka nggak sekedar merem, harus ada pengkondisian tertentu pada gelombang otak supaya bisa menggeser dari gelombang otak beta masuk pada gelombang alfa. Yang nanti akan diajarkan di workshop ini adalah pergeseran dari fast brainwave
menuju slow brainwave. Yang masuk kriteria slow brainwave adalah alpha, theta, dan delta. Jadi otak peserta secara struktur nanti akan diubah menjadi otak yang sering mengeluarkan alfa, theta, atau delta. Kenapa harus begini? Karena ketika mengeluarkan alfa, theta, atau delta, maka gelombang otak orang itu masuk pada slow wave, gelombang rendah. Dan pada titik itu, relaksasi terjadi, stres menurun besar-besaran, kesibukan di otak menurun besar-besaran. Nah, berikutnya juga kalau kita bicara otak jantung, berarti kita bicara yang berhubungan dengan perasaan. Ada banyak rasa besar yang diteliti sains, seperti misalnya gratitude, compassion, appreciation, loving kindness, happiness, forgiveness. Di antara rasa besar ini, ada rasa yang dampaknya paling besar, yakni gratitude atau rasa syukur. Tapi pertanyaannya, bisakah rasa itu muncul dan benar muncul secara jujur di dalam hati? Taunya dari mana? Ya kan? Karena kita nggak tahu, rasa itu abstrak. Sama seperti pergeseran gelombang otak. Taunya dari mana? Ya kan? Saya sudah Mas ngomong dalam hati bersyukur. Terima kasih Tuhan atas semua karunia yang Kau berikan padaku. Aku menerima takdir ini sebagai orang yang bla 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 dan seterusnya. Tapi tahunya dari mana? Benar nggak bahwa semua narasi yang diucapkan itu betul-betul didengar oleh tubuh? Nah, itu nanti akan dibahas tuh. Dan kita akan uji dengan menggunakan alat uji gelombang jantung dan alat koherensi yang dibuat oleh Institute of HeartMath dengan penelitian ilmiahnya selama lebih dari 30 tahun dengan ratusan jurnal ilmiahnya yang bernama EM Wave Pro untuk menguji koherensi antara otak kepala dan jantung. Nah, maka di workshop ini nanti akan dijelaskan secara detail termasuk juga masalah otak perut atau otak pencernaan. Nah, ini juga ada cara mengetahuinya. Nanti kita akan belajar di workshop itu. Kenapa ini diajarin? Karena saya sudah ya mungkin belasan tahun lah bisa dibilang begitu ya. Kalau nggak dibilang puluhan tahun, mungkin belasan tahun lah. Berkutat dengan teori-teori yang seputar CA itu biasanya pH, ya kan? Jika environment pH-nya diubah, maka progres pertumbuhan kanker itu akan ditekan dan mungkin akan dihilangkan. Ya, bisa saja seperti itu. Maka akhirnya orang-orang mulai berlomba-lomba untuk makan atau minum sesuatu yang berada pada indeks alkalinitas tinggi, ya kan? Baik cairan maupun makanan. Ya banyak lah contoh merek-mereknya dengan pH-pH tinggi, air-air pH tinggi gitu kan. Lalu ada lagi antioksidan. Lalu ada lagi misalnya meditasi. Lalu ada lagi misalnya olahraga fisik, ya kan? Lalu ada lagi misalnya olahraga jenisnya macam-macam. Fisik juga macam-macam. Ada yang kardio, ada yang resisten training, ada yang HIIT, High Intensive Interval Training, dan sebenarnya nanti kita bahas tuh. Masing-masing ada plus minusnya, ya kan? Dan masing-masing juga punya potensi untuk eh, menyembuhkan kanker dari masing-masingnya. Dari pola makan bisa, dari pola penyikapan hati bisa, dari pola pikir bisa, kemudian dari pola olahraga fisik juga bisa, dari pola napas juga bisa, macam-macam cara kita untuk menuju sehat atau menuju bersih dari CA. Nah, di sini kita nggak belajar semua itu. Kita nggak belajar pH, kita nggak belajar antioksidan. Kita hanya akan belajar untuk melatih tiga komponen utama yang memiliki peran terbesar untuk melakukan perubahan. Ya tentunya selain diri kita sendiri ya, diri kita sendiri sebagai pemicunya. Tiga peran utama ini adalah otak kepala, otak jantung, dan otak perut. Jadi arahnya di situ. Supaya apa? Supaya nanti ketika semua sudah berfungsi secara baik, optimal, apapun yang kita mau, apapun yang ingin diwujudkan dalam bentuk bioritmik, narasi visual maupun merasa, itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran oleh tubuh, oleh otak, sehingga akan mewujud.
Jadi ketika dibilang kanker bersih, maka akan dilakukan segala upaya oleh tubuh untuk mungkin meningkatkan aspek hormonal, mungkin meningkatkan antioksidan, mungkin meningkatkan protein dan enzim dan lain sebagainya. Kita nggak perlu tahu. Kita hanya perlu membungkus seluruh abstraksi itu menjadi sebuah bioritmik, apakah narasi visual maupun rasa. Lalu dimunculkan pada kondisi tiga otak yang koheren. Nah, dasarnya itu. Jadi otaknya nggak koheren, repot. Apa itu koherensi? Gampangnya adalah apa yang ada dalam pikiran sama dengan apa yang Anda rasakan. Kalau tidak koheren itu pikirannya kemana, perasaannya kemana. Ya kan? Pikirannya belok kanan, perasaannya belok kiri. Itu nggak akan ketemu, nggak akan koheren. Nah, nanti kan dilatih. Nah, selesai dari workshop 2 hari ini, setiap peserta mendapatkan pendampingan. Pendampingan apa? Yakni pendampingan latihan selama 36 sesi. Jadi ini jauh lebih murah. Jadi kalau per 12 sesinya itu 200.000, jika menuju 36 sesi, itu 600.000 sendiri tuh. Ya kan, jadi bonusnya tuh hampir separohnya sendiri tuh. Ya kan? Hampir separohnya dari biaya workshop bonusnya tuh. Luar biasa. Jadi makanya saya sarankan bagi peserta kelas CA yang lama atau mungkin yang baru, ikut workshop ini. Nanti akan dibedah secara offline, langsung menggunakan alat, lalu diuji satu persatu, tiap peserta dikoreksi. Dan setelah itu, Anda tidak perlu bayar kelas pelatihan olah napas CA selama 36 sesi. 36 sesi anggaplah ya 2-3 bulan lah, ya kan? Jadi ini jauh lebih murah. Dapat ilmu maksimal karena offline, gitu kan? Dapat kelas berbulan-bulan, ya secara online. Maka tidak mungkin nggak ada perubahan. Anda ajari otak untuk lebih kuat, selalu berada pada gelombang rendah. Anda ajari jantung untuk selalu tenang, perasaan-perasaannya dilatih. Anda ajari pencernaan dan sebagainya, nggak mungkin nggak ada perubahan. Dan ini kita nggak ada hubungannya dengan CA, nggak ada hubungannya dengan glukosa, nggak ada hubungannya dengan glutamin, nggak ada hubungannya dengan hal-hal yang sifatnya metabolik. Kita hubungnya adalah pengkondisian tiga otak. Otak kepala, otak jantung, otak perut, lalu koherensi dari masing-masingnya. Apakah bisa atau tidak? Nah, ini akan diajari step by step. Nah, targetnya adalah ketika Anda menguasai otak Anda sendiri, otak kepala, otak jantung, dan otak perut, maka pada apapun nanti yang akan Anda buat, baik dalam pikiran dalam bentuk visual, atau perasaan dalam bentuk narasi-narasi, atau mungkin dalam bentuk rasa, maka kecenderungan untuk diwujudkan oleh tubuh menjadi lebih besar. Dasarnya itu. Jadi ini sudut pandang lain. Karena selama ini kan, oh pH-nya naikin, antioksidannya naikin, gitu kan. Oh semacam-macam lah. Nah ini bukan itu. Jadi jika ini dipelajari dengan benar, maka bisa jadi jalan kesembuhan untuk kita semua. Saya akan bikin ini di 6 kota, di Jakarta, 13-14 Juli, silakan di screenshot, di Bandung, 20-21 Juli, di Bogor 30-31 Juli, di Semarang 3-4 Agustus, di Jogja 10-11 Agustus, dan di Surabaya 24-25 Agustus. Sudah banyak peserta yang mendaftar, kuota kita pendek saja. Kenapa? Karena saya tidak ingin banyak-banyak, supaya nanti semua peserta bisa dievaluasi satu persatu. Bisa maju, kemudian dievaluasi. Kalau ada yang keliru, langsung dibenerin. Kalau melakukan dengan benar, maka pada saat itu juga langsung terlihat hasilnya. Dan langsung bisa kerasa di badan. Dan ini sudah kejadian berkali-kali. Oke ya, sampai ketemu di camp, di workshop 2 hari perubahan dengan materi khusus kanker. Ingat, ini juga boleh untuk umum sebagai preventif. Tentu mencegah lebih baik dari mengobati. Ya kan? Sepulang dari workshop 2 hari ini, 36 kali sesi, silahkan Anda ikut latihan lewat Zoom. Ada rekamannya. Latih setiap hari. Buktikan. Latih tiap hari, buktikan. Anda akan merasakan sebuah sensasi stres yang sangat rendah sekali. Yang luar biasa. Anda akan kangen dan akan latihan terus-terusan. Percaya sama saya.
Sampai ketemu di workshop 2 hari bersama langsung di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.